dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Agustinus Kala dengan NIM L131231113. Sini saya akan mempresentasikan salah satu kebijakan yang ada di Indonesia, di mana kebijakan itu saya mengambil hutan desa Namo yang dikelola oleh Lembaga Pengelolaan Hutan Desa atau LPHD Namo di Kecamatan Kulawi. Langsung saja masuk pada latar belakang. Latar belakang kebijakan perhutanan sosial di Kabupaten Sigi didorong oleh konflik tenurial menahun, di mana masyarakat adat sering dianggap perambah karena mengelola lahan di dalam kawasan hutan lindung dan Taman Nasional Lorelindo. Secara ekologis, Sigi memiliki topografi incuram yang sangat rawan banjir bandang dan longsor, sehingga diperlukan skema perlindungan hutan yang melibatkan warga secara langsung sebagai penjaga hulu melalui visi Sigi Hijau. Secara ekonomi, ketergantungan masyarakat pada hasil hutan namun tanpa legalitas menyebabkan angka kemiskinan tetap tinggi dan praktek pertanian tidak berkelanjutan. Perhutanan sosial hadir sebagai solusi untuk memberikan akses legal selama 35 tahun, mengubah pola pikir masyarakat dari eksploitasi kayu ke pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, seperti kopi organik. Dengan demikian, kebijakan ini mengintegrasikan resolusi konflik agraria, mitigasi bencana berbasis vegetasi, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal. Namo terletak di Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Adalah pemukiman bersejarah yang berdiri sejak 1905 hingga saat ini. Berpenduduk sekitar 1.749 jiwa yang mayoritas beragama Islam. Terletak di ketinggian dengan bentang alam berbukit. Desa ini terkenal sebagai penghasil kakao dan kopi, dengan komitmen pengelolaan hutan desa seluas 490 hektar. Adapun 3 rumusan masalah yang saya masukkan pada presentasi ini, yaitu bagaimana aturan dan perkembangan kebijakan perhutanan sosial di Sigi, apa saja manfaat ekologi dan ekonomi yang dihasilkan dari program tersebut, apa ancaman utama terhadap keberlanjutan program ini. Nah, masuk pada aturan dan kebijakan. Program ini berlandaskan pada hierarki regulasi berikut, seperti regulasi nasional, izin spesifik, dan izin lokal. Sejarah perkembangan program. Pada era 2000-an, masyarakat Namo secara tradisional sudah menggarap lahan di perbatasan hutan lindung, namun sering dianggap sebagai ilegal dan perambah. Di tahun 2015 sampai 2017 di masa sosialisasi dan pengusulan, pendampingan dilakukan oleh NGO seperti ROA dan KKI Warsi bersama Dinas Kehutanan Provinsi. Di tahun 2018 terbitnya SK resmi dari KLHK yang memberikan legalitas hukum bagi warga untuk mengelola kawasan hutan lindung. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang, transformasi dari sekedar pengumpulan hasil hutan menjadi unit usaha terpadu KUPS Kopi Namo. Selanjutnya, nilai investasi yang digunakan. Investasi dalam perhutanan sosial di Sigi tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga hibah program. Pertama, ada dari dana desa yang dialokasikan sekitar 50 juta sampai 100 juta rupiah per tahun untuk operasional LPHD. Selanjutnya, bantuan pemerintah, Bank Pesona. Stimulus dari KLHK sebesar 50 juta untuk alat paskan dan panen kopi. Investasi sosial, pendampingan teknis dari lembaga donor seperti MCA Indonesia atau GIS yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah
dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi organik. Nilai manfaat, yang pertama ada nilai ekologi. Terjaganya tutupan tajuk pohon, pencegahan erosi di lereng curam, dan perlindungan koridor satwa endemik Sulawesi. Selanjutnya manfaat ekonomi. Peningkatan hasil kopi dari 15.000 per kilo menjadi 45 sampai 60.000 per kilo grade A, serta diversifikasi pendapatan dari madu dan rotan. Kemudian ada ancaman kegiatan program. Yang pertama, perubahan iklim. Curah hujan ekstrim di Sigi sering memicu longsor yang memutuskan akses distribusi hasil panen. Kedua, hama dan penyakit. Serangan penggerek buah kopi yang fluktuatif. Ketiga, regrenasi. Kurangnya minat generasi muda desa untuk menjadi petani hutan dibandingkan merantau ke kota. Fluktuasi harga. Ketergantungan pada harga kopi dunia jika tidak memiliki akses pasar langsung. Adapun kesimpulan dari materi saya kali ini yaitu di mana perhutanan sosial di Kabupaten Sigi, khususnya Desa Namo, terbukti menjadi instrumen efektif dalam meredam konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak ekosistem. Keberhasilan ini sangat bergantung pada sinergi antara legalitas negara, penampingan pasar, dan kemandirian kelembagaan desa. Adapun referensi yang saya gunakan bisa dilihat. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan terkait kebijakan yang ada di Desa Namo ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.